Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berniat i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutin Pak, biar kita hadirnya di masjid ini insyaallah bertambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat kita tidak mengurangi amal soleh kita ketika kita berada di dalam masjid. Insyaallah setiap apa yang kita lakukan jadi nilai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Jami Ar-Rahmah Tridaya. Semoga kita semua yang hadir, mudah-mudahan kehadiran kita dicatat jadi amal ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan amalan ini semoga Allah ridha, Allah senang kepada kita, dan pada akhirnya Allah akan menambahkan daripada nikmatnya untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal. Bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian yang berbahagia, kalau boleh saya bertanya Bapak, malam ini kita sudah berada di bulan Zulqa'dah apa masih bulan Syawal? Zulqa'dah. Setelah bulan Zulqa'dah terus bulan apa Pak? Bulan Zulhijjah. Ngomongnya yang enak Pak. Zulhijjah gitu. Zulhijjah. Jadi ini bulan listi'dadil hajj. Bulan Zulqa'dah itu bulan persiapan untuk haji Pak. Makanya para jamaah haji, hujjaj min Indonesia, calon haji itu pada berangkat sekarang. Kemarin tuh Kementerian Agama sudah memberangkatkan kloter pertama jamaah haji Indonesia. Udah berangkat Pak. Makanya bulan ini bulan persiapan haji. Lah itu Ustaz kan buat yang haji doang. Ya haji bagi yang mampu. Yang kagak melaksanakan haji maka berkurban. Paham ini? Woi. Oh iya ya Ustaz ya. Berarti kurban kita ya. Lah iya. Kalau yang haji lil istidadil hajj, untuk persiapan haji, kalau kita lil istidadil kurban. Paham itu paham? Maksudnya apa sih Ustaz? Maksud saya ingetin Pak, ini mumpung masih ada jeda waktu untuk kita nabung, untuk kita mempersiapkan materi dan sebagainya.
dan kita insya Allah bisa melakukan penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah fi ayyamit tasriq. Mudah-mudahan ya Pak ya. Amin ya rabbal. Tahun kemarin ada berapa sapi di sini Pak? Banyak. Banyak, lumayan Ustaz. Ada 100 sapi. Belum sampai. Oh. Ya mudah-mudahan Pak, dengan saya nyampaikan ini kita bertambah semangat Pak untuk melakukan kurban di hari raya Adha ya. Karena ada beberapa alasan Pak. Tapi saya sebelum membahas ini ada beberapa alasan sehingga kita harus berkurban. Yang pertama, kita dikasih terlalu banyak nikmat sama Allah. Kita ini Pak termasuk hamba yang sering ingkar kepada nikmat Allah. Manusia itu sering kagak ngakuin Pak nikmatnya Allah berikan kepada manusia. Sering Pak. Dikasih nikmat sehat, ngeluh sama Allah. Ya Allah, masa gua sehat doang, duitnya mana? Benar gak Pak? Dikasih nikmat duit banyak banget, ngeluh Pak, kesehatan kagak ada. Ya Allah, kapan gua sembuhnya? Benar gak Pak? Pengennya Bapak yang gimana? Pengennya udah sehat, kaya lagi Pak ya. Ingat Pak, ingat. Allah itu maha baik Pak. Jadi takdirnya Allah selalu membawa kebaikan bagi hambanya. Kalau hari ini kita ditakdirkan lagi sakit, maka itu mungkin takdir terbaik dari Allah untuk kita saat ini Pak. Biar kita lebih dekat kepada Allah. Dan kalau lagi sakit, istighfar banyak banget. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, pengen sembuh ya Allah kan gitu. Itu Pak. Nah orang kadang diuji dengan kepayahan, kesusahan, bisa lulus Pak ujian. Tapi dengan kesenangan orang biasanya sering lalai dan tidak pernah bisa lulus dari ujian kesenangan. Benar apa benar Pak? Mudah-mudahan kita dikasih sama Allah, dikasih nikmat bertambah-tambah, dan kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengabadikan di dalam ayatnya begini Pak. Ini salah satu alasan kenapa kita harus berkurban. Di dalam juz yang ke-13 surah yang ke-14 surah Ibrahim, kalau salah ayatnya ayat yang ke-34 pada halaman 260 Pak, pada Mushaf Utsmani. Di sana disampaikan, wa in ta'uddu ni'matallah. Ini ayat tantangan Pak, tantangan kepada kita selaku manusia yang gak pernah mengakui nikmat Allah. Kata Allah, jikalau kamu mau menghitung nikmat yang aku berikan kepada kamu, gitu. Jikalau kamu mau hitung-hitungan sama saya, kamu kaya tapi kagak mau berangkat haji, kamu kaya tapi kagak mau berkurban, itu kata Allah, coba deh hitung nikmat yang aku berikan kepada kamu. Itu nah. Ternyata dengan kesombongan manusia, kita tidak mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangankan nikmat seluruhnya yang kita hitung, tapi nikmat satu saja kita hitung, kita tidak mampu menghitungnya. Apakah contohnya? Nikmat bernafas. Sekarang saya mau tanya, Bapak ada nggak yang pernah ngitungin bernafas Pak satu hari Pak? Ada nggak? Jawab, ada orang? Ada apa kagak? Ada. Satu aja tuh nikmat Pak, agak bisa kita hitung Pak. Apalagi seluruhnya, nikmat nafas, nikmat mata, nikmat kuping, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat kulit, nikmat rambut. Ada orang Pak pengen rambutnya gondrong Pak, sampai pencari dia Pak, pencari penumbuh rambut dia Pak. Setiap ada obat penumbuh rambut
dibeli sama dia, dipakai di kepalanya Pak. Mau tidur dipakai Pak. Kebetulan minyaknya minyak kemiri. Kira-kira Pak kalau minyak lama kelamaan semut datang apa kagak Pak? Tuh Pak, sampai segitunya Pak. Makanya kalau masih dikasih nikmat sama Allah, syukurin, insya Allah ditambahin nikmatnya sama Allah SWT. Amin. Nah itu Pak sebagai prolog. Mudah-mudahan Bapak kita saya Pak, nasihatin saya. Malu kita sama Allah kalau kita punya apa-apa tapi kita nggak mau berkorban ya. Ya Pak sekalian yang berbahagia, baik Pak. Kemarin kita sampai pembahasan kepada sholatus safar, yaitu sholat dalam keadaan berpergian atau dalam perjalanan. Tapi kemarin belum selesai pembahasannya. Nah sekarang kita sampai kepada pembahasan yang itu, tetapi tepatnya pada hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Aisyah. Aisyah istrinya Rasul dan sudah sangat yakin bahwa apa yang disampaikan beliau tidak salah. Karena beliau satu rumah dengan Rasulullah SAW. Wa an Aisyah qalat qad furidatis salatu rak'ataini bi Makkah. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah zada ma'a kulli rak'atain إلا في المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتها وكان إذا سافر صلى صلاة الأولى أي التي فرضت بمكة رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة ورجاله thiqatun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sungguh telah difardukan, artinya telah diwajibkan salat itu 2 rakaat di Mekah. Ini maksudnya Pak, Rasul itu kan tinggalnya di mana Pak? Rasul rumahnya di mana rumahnya? Nah begitu dah, kalau tinggalnya mungkin kurang paham. Rumahnya di Madinah. Berarti kalau Rasul di Mekah itu Rasul sedang dalam musafir atau mukim? Musafir. Nah Aisyah mengatakan diwajibkan melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini berarti sholatnya dikosor. Johor, asar, isya. Yang 4 rakaat itu boleh dikosor. Berapa jadinya? Jadi 2 rakaat. Nah Rasul sedang musafir, Rasul sedang menjadi musafir di Mekah, maka Rasul sholatnya hanya 2 rakaat. Falamma qadima, maka manakala Rasul kembali di Madinah, kembali ke Madinah lagi, Rasul menambahkan bukan 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Jadi perjalanan musafir dapat rukhsah dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu terakhir kita ngebahas rukhsah itu dari ayat Allah Pak. Yang wa idza darabtum fil ardi, jikalau kalian berpergian di muka bumi gitu Pak, maksudnya itu ayat Allah dalilnya. Nah ini sekarang hadis Rasulullah dalilnya begitu. Nah ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, beliau kembali melaksanakan sholat yang 4 rakaat, jumlahnya menjadi 4 rakaat juga. Illa fil maghrib, kecuali sholat maghrib. Karena sholat maghrib tidak bisa untuk kita kosong. Fa innaha witrun nahari, karena sesungguhnya sholat maghrib itu adalah witirnya siang.
Witirnya siang, maksudnya penutup siang. Kalau witir malam, penutup malam, namanya witir yang 3 rakaat, yang 5 rakaat, yang 7 sampai terus. Itu witir yang dilakukan sebelum subuh. Namanya berarti penutup malam. Sedangkan maghrib adalah penutup siang. Wassalatul fajri, dan sholat fajar yang gak boleh dikosor selain sholat maghrib juga adalah sholat fajar, yaitu sholat subuh. Sholat apa? Subuh, sholat fajar. Kenapa sholat fajar Pak kagak boleh dikosor? Bapak bayangin aja sholat fajar dikosor Pak. Bisa nggak sholat fajar 2 rakaat dikosor Pak? Jadi berapa? Jadi 1 rakaat. Tapi boleh sih sholat tuh 1 rakaat boleh. Ada dalam keadaan sholat khauf ya, pernah waktu itu ya. Ada. Tapi dalam keadaannya bagaimana? Kenapa sholat fajar kagak boleh dikosor? Karena lituli qiraatiha, karena panjangnya bacaan. Maka kalau sholat subuh Bapak panjangin bacaan Bapak. Jangan kulhu al-kausar, al-kausar kulhu. Ada nggak bacaannya begitu? Ada, kadang-kadang begitu. Sholat subuh kesiangan di rumah cepat banget sholatnya. Mana nggak pakai kunut cepat lagi. Masya Allah. Jemaah sekalian berbahagia. Wa idza safara shalla sholatal, dan ketika Nabi berpergian lagi maka Nabi mengqashar sholat lagi. Jadi kan Nabi pergi ke Mekah, qashar sholat, balik ke Madinah lengkap lagi sholatnya 4 rakaat. Ketika Nabi musafir lagi maka 2 lagi. Gitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi dan Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah, dan termasuk perawi hadisnya adalah yang kuat. Lalu pendapat Ibnu Qayyim Pak, ada seorang ulama besar Ibnu Qayyim menjelaskan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqsuru sholata rubaiyah, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengqashar salat yang jumlah bilangannya 4 rakaat rubaiyah. Jumlah bilangannya berapa rakaat? 4 rakaat. Dan tidaklah berikhtilaf, walam yakhtalif fi dzalika, tentang hal itu salah seorang pun daripada imam-imam itu. Jadi nggak ada ikhtilaf Pak. Ternyata memang sepakat bahwa ulama itu Nabi mengqashar salat yang 4 rakaat saja. Wa in kanu qad ikhtalafu fi hukmil qasri, dan sekalipun berikhtilafnya pada hukum mengqashar salatnya, bukan jumlah. Apakah Nabi itu salatnya diringkas atau kagak, tetapi hukumnya yang menjadi ikhtilaf itu Pak. Kalau salatnya Nabi diringkas atau kagak, jawabannya diringkas. Pasti, karena ada sahabat yang melihat langsung dan bareng salat sama Nabi. Pasti. Cuma hukum salatnya inilah, apakah boleh dikosor ataukah tidak, ataukah haram. Dan ini hukum, bicara hukum kan bicaranya boleh, jaiz atau mubah bahasa fikihnya, kemudian haram atau makruh, kan gitu ya. Itu hukum Pak, bicara hukum. Jadi dalam Islam tuh hukum sudah jelas Pak. Itu di usul fikih Bapak, kalau belajar usul fikih hukum tuh gitu Pak. Jadi kalau ada ulama sekarang yang mengatakan katanya, wah kalau nggak ada dalilnya itu bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum Pak sebenarnya. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu ya halal, haram, makruh, mubah, boleh, itu hukum. Kalau bid'ah itu terminologi agama, bukan dijadikan sebagai hukum. Nah saudaraku sekalian yang berbahagia,
di sini bahwa mengqashar salat itu hukumnya lah yang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Apakah biwujubihi, apakah wajib? Sebagaimana Amr, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir, dan mazhab Hanafi. Jadi Imam Hanafi dan pengikutnya yaitu Al-Hanafiyah itu mewajibkan untuk mengqashar salat ketika kita dalam perjalanan. Coba, wajib. Ustaz, berarti kalau saya mazhab Hanafi saya harus qashar? Ya, qashar. Kalau kagak, kalau bukan mazhab Hanafi boleh enggak? Ya, nanti ada ilmunya, Pak. Jangan sembarangan kita mengqashar, tidak mengqashar, jangan sembarangan. Wa qalatil Malikiyah, dan mazhab Imam Malik, pengikutnya Imam Malik, al-qasru sunnatun muakkadatun. Kata mereka, mengqashar salat itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Jadi boleh dong kita kagak mengqashar salat, boleh. Kata pendapat Imam Malik. Ingetin nih, ya, Imam Malik tuh. Tetapi kata Imam Malik di sana dikatakan sunnah muakkadnya lebih kuat daripada salat jamaah. Jadi kalau ada satu waktu ada dua kegiatan. Ada orang yang muqim sedang sholat berjamaah, misalkan dia sholat isya berjamaah muqim. Lah kita mau sholat tapi dalam keadaan musafir. Apakah kita ngikut imam sholat isya berjamaah? Apakah kita munfaridan? Menurut Imam Malik dan Al-Malikiyah, kita nggak boleh ngikutin orang yang sedang berjamaah sholat dalam keadaan muqim. Tapi kita harus melaksanakan sholat isya munfaridan kalau nggak ada jamaah yang musafir seperti kita. Paham Pak? Wih, ini pusing ya Bapak. Kayaknya diingetin aja lah Pak, diingetin aja. Ya. Tuh Pak. Fa'idha lam yajidil musafir, kalau kagak mendapati musafir yang lain Pak untuk melaksanakan jamaah, sholat munfaridan, maka hendaklah sholat dalam keadaan munfarid. Niat aja sholat munfarid, niatnya kosong, ya, sendirian. Kalau kagak nemuin temen yang musafir. Tapi kalau ada kayak di rest area itu banyak Pak. Banyak gak? Tapi kadang-kadang orang sholatnya mukim semua tuh Pak, kagak ada yang itu, kagak ada yang jamak, kagak ada yang jamak kosor Pak. Mukim semua, ngikutin imam semuanya. Ini tuh pendapatnya siapa Pak dia? Pendapat dewek kali ya. Nah ini Pak, makanya butuh ngaji tuh di sini Pak. Lalu kemudian bahkan Pak dikatakan wa yukrah iqtida'uhu bil muqim, dan makruh hukumnya dia sholat bareng-bareng imam yang muqim, imam yang sholatnya sempurna, dihukumi kita makruh sebagai makmumnya. Jadi kalau kita ikutin pendapat ini, kita sholatnya munfarid. Wa indal Hanabilah, dan menurut madhab Hambali, annal qasr jaizun, bahwa qasr itu hukumnya boleh. Nah, ini pendapatnya Imam Hambali atau madhab Imam Hambali. Di sana dikatakan hukumnya boleh. Wa huwa afdalun, akan tetapi
tapi lebih utama qashar daripada sholat sempurna. Tetap aja sunnah, ya hukumnya tetap aja sunnah. Wa kadzalika inda Syafi'iyah. Nah, terakhir baru pendapat mazhab kebanyakan mayoritas orang kita. Apa kata Imam Syafi'i? Inna, sesungguhnya jika seseorang itu masafatuhu, jaraknya membolehkan dia untuk mengqashar, maka qasharlah sholat tersebut. Jadi kalau imam yang lain kagak pakai syarat, tapi kalau Imam Syafi'i boleh mengqashar dengan syarat jaraknya, masafah, ya. Jadi masafahnya itu harus sesuai, karena ada hadis Nabi yang menentukan berapa jarak yang dibolehkan dan berapa jarak yang tidak dibolehkan. Meskipun ayatnya itu secara umum Pak bentuknya, ayat tentang qashar, ayat tentang jamak itu secara umum, tidak ditentukan berapa jumlahnya. Lalu kemudian Pak, kita masuk sekarang masafatul qasri. Lalu berapa Ustaz jaraknya syarat kita boleh mengqashar? Berapa jaraknya? Berapa kilo? Berapa kilometer? Maka di sana dikatakan permulaan minal ayat dari ayat yang menjelaskan tentang qashar, bahwa perjalanan fil lughah di dalam bahasa talun au qasrun. Perjalanan itu Pak, kan ada dua makna nih Pak, namanya perjalanan. Ada perjalanan yang lama atau panjang, jauh. Ada perjalanan yang pendek atau dekat, kan begitu. Nah dalam ayat sana agak dijelaskan perjalanannya jauh apa dekat, kagak. Nah mengqashar sholat itu ada sebabnya. Sebabnya perjalanan, dan perjalanannya kagak ditentuin panjang apa pendeknya. Wa yubahu, dan dibolehkan juga selain mengqashar dia menjamak, dan boleh juga dia berbuka. Fihil fit, ya kan salah satu rukhsah tentang puasa. Ketika kita perjalanan, ketika kita sedang musafir, kan kita boleh untuk berbuka puasa. Iya apa enggak? Iya. Maka tidaklah kemudian bertentangan dengan sunnah. Maka tidak ada kemudian ikatan daripada hal itu. Wa qad nuqila Ibnul Mundhir wa ghairu, dan dinukil oleh Ibnu Mundhir dan yang lainnya fi hadhil mas'alah, pada masalah ini aktsarun min 20 qaulan, bahkan pada masalah ini terdapat 20 qaul yang menjelaskan tentang sholat di qashar tersebut. Wa nahnu nadhkuru huna, dan di sini kita akan sampaikan sesuatu yang paling kuat daripada penjelasan yang 20 penjelasan di atas tadi. Warada fi dzalika, seperti ruwiya atau rawa Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wal Baihaqi
an Yahya ibni Yazid qala. Nih Pak, ada hadis yang menguatkan. Sa'altu Anas bin Malik. Aku bertanya kepada Anas bin Malik an qasris salati faqala Anasun. Anas bin Malik ditanya Pak sama seseorang. Lalu Anas bin Malik menjawab, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyal. Ternyata kata Ibnu Malik Pak, Rasul itu kalau keluar artinya dia perjalanan sekira-kiranya 3 mil. Berapa mil Pak? 3 mil. 3 mil itu jaraknya berapa kilometer Pak? Berapa meter? Berapa meter? Hah? 3 mil itu berapa meter Pak? 1700 sekian meter. 3 mil berarti dikali 3 tuh Pak. Berarti berapa kilometer Pak? 1 kilometer berapa meter? 1000. Ya Bapak hitung aja itu pada klasifikasi gimana tuh Pak. Ribet Pak ya. Yang jelas nanti ada pendapat ulama yang menentukan boleh atau tidaknya kita mengqashar. Lalu kemudian al-farasikh atau 1 farsah. 1 farsah itu Pak sama dengan 3 mil. 1 farsah sama dengan 3 mil. Yusalli rakaataini, dan Rasul melaksanakan sholatnya 2 rakaat. Jadi kata Anas bin Malik, Rasul itu sholat kalau 3 mil. Ya kalau sekarang mungkin jaraknya nggak terlalu dekat lah ya, jauh gitu ya. Ya kalau dulu mungkin jalan kaki naik onta 3 mil itu jauhnya luar biasa. Kalau sekarang Pak 3 mil jauh apa dekat? Ya tetap aja Pak, kalau misalkan Nabi ngomong boleh mah, kenapa kita kagak sholat qashar aja? Jangan kadang-ada ente. Sama kayak ente puasa. Zaman Nabi puasa itu yang namanya puasa kan kagak boleh ngelihat yang kagak ada gunanya Pak. Aurat nggak boleh dilihat, kan nggak ada gunanya. Buat apa melihat aurat? Iya Ustaz, itu kan zaman Nabi ngelihat auratnya langsung. Zaman sekarang kan kagak langsung Ustaz, jadi boleh dong. Maksudnya di mana? Itu di HP, di TV, sama apa kagak hukumnya sekarang Pak begitu Pak? Sama, tetap aja itu aurat. Paham nggak maksudnya Pak? Gitu. Jadi jangan pakai dalil apa namanya itu, dalil logika kita, karena agama itu kewajiban kita hanya mengikuti, ya. Insya Allah apa yang ditetapkan oleh agama itu benar bagi kita. Lalu kemudian qala al-Hafidh Ibnu Hajar fil Fath. Ibnu Hajar beliau menulis di dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Fath wa huwa as-sah, dan itu hadisnya paling kuat, paling sahih. Warada fi bayani dzalika, dan datang pada penjelasan tentang hal itu. Lalu kemudian rawahu Sa'id, dan meriwayatkan
Sa'id bin Mansur dan menyebutkannya Al-Hafiz fi talkhisi pada kesimpulannya. Jadi memang Pak, ini semakin menguatkan kita bahwa mengqashar salat itu kagak boleh seenaknya kita. Harus ada mengikuti hadis Rasulullah SAW. Wa minal ma'ruf annal farsakh thalathatu amyal. Nah ini Pak. Dan diketahui 3 parsakh, 1 parsakh yaitu adalah 3 mil. Fayaqulu hadisun, dan ini adalah hadis daripada Abu Sa'id yang marfu. Anna aqalla masafah. Ini Pak nih. Dan di hadis Anas menjelaskan bahwa sedikitnya jarak mengqashar padanya Rasulullah SAW sholat, yaitu adalah salah satu amyal, yaitu adalah 3 mil. 3 mil itu 1 parsah. 3 mil itu 1 parsah. 1 parsahnya adalah 5.541 meter. Berapa? 5.541 meter. Berarti berapa kilo Pak? Berapa? Berapa? Ya pokoknya itu paling sedikit Pak, paling sedikit. Tapi kalau dengan jarak yang sekarang mungkin dikonversi ya, gitu. Kemudian An Ibni Umar, dan dengannya mengambil daripada Ibnu Hazm, wa qala mutajan ala tarkil qasri fi ma dunal min. Ada juga bahwa meninggalkan qashar padanya tanpa mil, jadi enggak pakai mil. Bi annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja ila baqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Pak, dia keluar nganterin orang ngubur baqi. Bapak tahu nggak pekuburan di Mekah apa di Madinah Pak? Oi, baqi Mekah apa Madinah? Madinah. Kalau yang di Mekah apa? Ya Bapak, besok umrah lagi Pak, besok umrah lagi. Wa kharaja ila fadaili qada'il hajah wa lam yasur. Jadi dia lagi nganterin jenazah ke kuburan, kan itu musafir. Tapi karena jaraknya dekat, beliau tidak mengqashar sholat. Gitu, tidak mengqashar sholat. Jadi mengqashar sholat itu ada syaratnya, ada ketentuannya. Nggak boleh sembarangan, meskipun ada ayatnya yang bentuknya umum. Meskipun itu. Wa amma ma dhahaba ilaihi al-fuqaha, dan adapun apa-apa yang dari fuqaha, yaitu yang mensyaratkan safar yang panjang. Ya, tadi kan safarnya yang panjang. Kalau yang pendek Nabi safarnya kagak mengqashar. Ulama mengatakan di sini adalah sepaling sedikit, yaitu marhalatani, yaitu 2 marhalah. Sebagian yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan sampai 3 marhalah. Faqad kafana, dan cukuplah
bagi kita karena Al-Imam Abul Qasim kemudian dan pendapat-pendapat yang lainnya bahkan pengarang wala ara dan tidak melihat sara ilaihi la'immah hujjah. Jadi kagak ada hujjah yang menguatkan untuk musafir, untuk seorang musafir itu tidak mengqasar. Lianna aqwalas sahabah, karena ada juga Pak yang menyatakan pendapat itu boleh mengqasar meskipun pendek atau panjang. Karena sahabat di sana itu dia perkataan sahabatnya itu saling bertentangan satu sama yang lainnya, berbeda-beda. Wa qad rawa an Ibni Umar, dan meriwayatkan daripada atau wa qad ruwiya an Ibni Umar, dan diriwayatkan daripada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas khilaf, bahwa perbedaan itu yang membutuhkan padanya sahabat-sahabat kita. Tsumma law lam yujad dzalika, kemudian seandainya tidak didapatkan yang demikian itu pada hujahnya, maka kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat, yang kita ambil adalah pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada hadis dijelaskan oleh para sahabat tetapi berbeda-beda pendapatnya, kita ambil zahir hadisnya saja. Dan apabila tidak menetapkan perkataan-perkataan mereka tentang larangan untuk mengqasar, itu nggak boleh mengqasar sedikit. Maka kalau kagak ada hal yang begitu, maka boleh mengqasarnya. Jadi memang Pak, yang namanya ayat Allah bentuknya umum itu, maka ada yang membolehkan mengqasar, ada yang tidak membolehkan mengqasar. Karena ayatnya itu lebih kuat daripada pendapat-pendapat para ulama atau pendapat-pendapat para sahabat. Adapun kalau kita konversi jaraknya dengan jarak yang sekarang kan berbeda sekali, ya. Itulah yang kemudian kita bisa pahami daripada pembahasan tentang qasar salat ini. Kalau ada yang mau bertanya tentang qasar salat, silahkan Pak, karena ada masih beberapa waktu. Sebentar saya tambahkan dulu sedikit. La yahillu limra'atin, tidaklah halal, ya, tidaklah halal seorang wanita tu'minu billahi, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, antusafira, yang dia ini kemudian musafir suatu hari dalam perjalanan, illa ma'adhi mahramin, kecuali baginya ada mahram. Jadi ada mahram. Jadi dalam perjalanan itu harus ada mahram. Dan silakan foto. Baik Pak Ustaz. Silakan untuk jemaah yang ingin bertanya. Pak Haji Haryono, Pak Haji Supendi dan Pak Asmat, dipersilakan langsung pada poinnya saja. Ya. Ini Pak ingin mengetahui tata cara sholat sambil berjalan kaki, sebagaimana ada di suatu
jalan kaki atau berjalan